3, 2, 1. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya. Saya perkenalkan, nama saya Badai, panggilan Badai. Profesi saya serabutan, bisa nyupir, bisa jadi tukang masak, hobi bongkar pasang elektronik motor juga, belajar otodidak lihat orang servis motor, gantikan pas rem. Selanjutnya, ketika rem saya mulai habis, saya ganti sendiri, alhamdulillah bisa. Begitu juga servis komputer, HP, apalagi saya pernah mangkal atau ngelapak di pinggir jalan, counter trotoar, kalau kalau teman-teman kita bilang sih di lapak, di trotoar. Di tempat saya ini kita jualan, beli, jual beli, pokoknya di lapak situ. Barangnya ya tergantung dapatnya, kadang-kadang ada yang jual kondisi kekunci, kadang-kadang ada yang jual kondisi mati, macam-macam. Berarti kan ya namanya kita di lapak kan, kita nggak punya listrik, nggak punya apa, ya otomatis kita harus persiapkan bahan-bahan yang kita punya untuk menunjang kegiatan kita atau jual beli kita. Saya ngebangun atau bikin channel ini, niatnya atau nanti kedepannya saya bakal upload terus video-video mengenai barang yang saya yang saya temuin di lapangan lah. Apalagi kalau sekarang kan saya udah nggak ngelapak lagi, saya jual belinya via online, JBO, jual beli online. Otomatis jarang yang kita temuin barang itu ketemuannya di rumah, atau bahasanya kita bilang codan lah ya. Kalau cod itu kan artinya cash on delivery, bayar setelah dikirim. Cuma teman-teman bilang, ya orang-orang JBO juga bilang codan itu ya ketemuan gitu. Entahlah siapa yang memproklamirkan seperti itu, tapi ya akhirnya saya juga jadi kebawa karena ini bahasa teman-teman, ya jadinya codan gitu bahasanya. Balik lagi ke topiknya, saya bakal upload video-video barang-barang yang kita temuin di lapangan, di jalan, baik dari JBO atau orang yang jual ke lapak atau macam-macam caranya. Tentunya barangnya juga nggak sepenuhnya mulus, nggak sepenuhnya bagus gitu. Kadang-kadang yang matot dia jual di JBO, kita janjian gitu kan, ketemuan, ya kita juga harus cek dulu. Untuk harga variasi, macam-macam harganya. Yang murah sekali ada, yang mahal juga ada, ya balik lagi tergantung barangnya gitu. Nah, di pembukaan ini saya mau perkenalkan sama teman-teman peralatan yang saya bawa ketika saya codan atau mau ngangkat barang yang kita dapat dari JBO, jual beli online. Pertama saya pasti bawa ini toolbox. Toolbox ini isinya banyak, ini kita singkirin dulu sebentar. Ini peralatan, bisa dibilang peralatan wajib. Kita tumpahin aja. Oke. Nah, di sini saya bawa obeng bintang obeng plus yang kecil sekali. Tentunya ini juga salah satu alat penting untuk orang servis atau orang mau cek barang. Ini juga obeng plus, oke, nggak kelihatan ya, bentar. Mana dia obeng plus, agak besaran dikit. Ini obeng plus yang lebih besar lagi, coba, oke, plus ya. Ini obeng bintang untuk baut iPhone, karena kadang-kadang kita juga temuin iPhone di lapangan. Ini obeng bintang juga. Nah, ini obeng Y. Kalau orang teman-teman servis bilang obeng Y. Nah, matanya dia 3 tapi presisi. Nggak kayak huruf T tapi lebih kayak huruf Y. Ini untuk buka iPhone 7 ke atas. Memang cuma baterainya doang, soket baterainya doang, kaleng penutup baterai iPhone 7. Tapi ya dia harus pakai obeng Y itu. Terus ada pinset kesayangan saya, selalu saya bawa-bawa kemana-mana. Ada cungkil. Nah, ini untuk buka casing atau buka tutup mesin. Kalau kita biasanya pakai kuku, tapi kadang-kadang saya kuku panjang agak risih, makanya saya siapin peralatan aja. Ini juga sama, cungkil yang lurusnya. Nah, ini juga pick ya, mungkin dipanggilnya pick, disebutnya pick. Oke. Terakhir ini ada chop. Nah, untuk teman-teman yang suka servis iPhone, ini sangat kepake karena jalan satu-satunya handphone iPhone itu lewat LCD. Jadi harus di chop, tarik gitu. Oke, itu di dalam toolbox. Selanjutnya saya ada bawa power bank. Saya siapin 2 karena
sekali chop itu bisa 2-3 handphone. Oh no. Jadi jaga-jaga. Tapi yang satu lagi ini kalau di sini tulisannya 5000 mAh. Mereknya Samsung Galaxy S, tapi aslinya dia nggak begitu. Dia sangat lemah aslinya. Tapi ini udah saya ganti baterai sama baterai vape Sony, merek Sony lupa saya. Nah, ini baterai aslinya. Baterai aslinya jelek sekali, parah sekali, makanya saya ganti sama baterai vape merek lupa saya, ini Sony atau AWT ya. AWT kalau nggak salah. Dan lumayan sangat lebih bagus. Nah, selanjutnya ini apa, power bank. Saya juga bawa baterai saya bawa bekas iPhone 5. Fungsinya nanti kita kasih tahu. Terus saya juga bawa batok casan, karena siapa tahu di tempat kita COD kita ada nemu colokan listrik. Nah, saya bawa ini merek Vivo Qualcomm Quick Charge 3.0, tapi ini bukan bawaan Vivo. Nah, ini kenapa saya pakai karena kualitasnya itu bisa dibilang bagus. Outputnya 5 volt 3,5 ampere. Nah, ini untuk ngecas memang cepat ya, terbilang cepat lah. Makanya saya pakainya yang ini, selalu saya pakai yang ini. Terus saya juga bawa kabel data. Kabel datanya saran saya kabel data yang bagus, yang kuat, yang bisa baca data. Nah, ini saya pakai merek Vivan. Merek Vivan ini lumayan bagus, ngecas juga cepat. Saya juga siap bawa headset. Nah, headset terserah sih, tapi yang jelas yang dicolok audio jacknya ini, karena rata-rata handphone pakai jack seperti ini, 2,5 atau 3,5 mili. Terus saya juga bawa pouch, ini isinya lumayan penting-penting juga. Ini ada flash disk untuk kalau saya COD dan laptop atau komputer. Terus ada memory card, ini untuk COD dan kamera. Terus saya bawa ejector SIM card, ini wajib, barang wajib. Terus saya bawa ini namanya kalau tidak salah converter ke mini to Type C. Jadi kalau misalkan di lapangan kita nemu handphone yang Type C, dia batangan nggak ada casannya, kita bisa pakai ini converter ini. Jadi cara pemakaiannya, ini dicolok ke mini, yang mini ini dicolok. Nah, yang ini baru ke handphone Type C nya. Tuh, nah kan. Satu lagi, ini yang untuk iPhone 5 ke atas. Sama, ini juga ejector, converter. Jadi kamu nggak perlu bawa kabel banyak-banyak, segini aja. Fungsinya untuk ngecek casan, ngecek dia bisa ngecas apa enggak, handphonenya bisa ngecas atau tidak. Nah, kita harus siap bawa kabel data sama power bank itu. Selanjutnya, alat atau tools andalan saya punya ini apa ya, saya sebutannya PS Mobile, kabel PS Mobile atau apalah, pokoknya saya dapat modifnya juga saya dapat dari lapangan di jalanan. Ini depannya kepala USB, terus saya sambung yang merah yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Terus ada sambung kabel, ada sambung kabel ke USB mini ya, ke USB mini. Terus ini yang positifnya ini ke capit buaya ya, yang positif. Terus ada juga ke kabel biasanya sama jarum. Nah, ini jarum. Oke, yang negatifnya juga sama, negatifnya ada ke capit buaya sama seperti yang positif ke jarum sama ke kabel. Fungsinya apa? Fungsinya jadi kalau misalkan kita di jalan dapat barang yang matot, misalkan kita pengen tahu dia masih punya nyawa atau tidak gitu, sedangkan baterai yang handphone itu punya habis banget, tidak bisa dicas sama sekali, kita jadi tidak tahu, makanya kita pakai alat ini. Caranya saya kasih tahu, saya sedikit aja ya. Ini saya ada apa ini, AC3. Saya AC3 dapetin baru beberapa hari yang lalu. Kondisinya mentok logo kata dia, tapi tidak ada casannya, tidak ada baterainya, sorry. Nah,
makanya kemarin saya ngeceknya. Ini alat ini kita masukin ke USB power bank. Kita colok seperti ini. Lalu kita ambil positif sama negatifnya. Nah, kalau kalian ragu atau kalau kalian nggak tahu, ada baiknya kalian cek YouTube dulu. Baterai tipe misalkan ini AC3 GT47 GTS S7270. Kalian cek baterainya tipe ini seperti apa. Setelah kalian cek, lihat positifnya di mana. Karena biasanya di foto itu ada nunjukin bahwa positifnya sebelah kiri kah, sebelah kanan kah. Kalau ini kalau tidak salah tuh sebelah kiri positif. Nih yang merah ke positif ya. Yang hitam ke negatif. Nah, tuh kan ya, ini tanpa baterai ya. Handphonenya nyala. Gitu. Nah, ini belum saya periksa apa-apa, yang jelas ini ada tanda-tanda kehidupan. Betul apa yang dibilang, katanya mentok di logo, ya berarti penyakitnya tinggal dicari nanti. Gitu. Nah, udah cukup sekian mungkin yang saya jelasin. Oh ya, satu lagi caranya, misalkan kalaupun nggak pakai power bank, nih fungsi baterai ini misalkan kita mau ngecek handphone seperti tadi, kita sambungin aja. Kalau nggak ada power bank atau dua-duanya habis, kita cek aja. Nah, positif. Ini di sini ada positif, tulisannya positif. Oke, nih dia positif ya. Merah, negatif, hitam. Ini nanti langsung cobain di handphonenya juga gitu. Atau misalkan kamu mau tembak baterai, ada bahasanya nembak baterai kalau di jalanan tuh. Tembak baterai, nah itu dipasang di merah sama di positif negatifnya. Terus kamu ambil misalkan baterai yang mau ditembak. Nah, ini misalkan contohnya ya. Kita lihat mana positifnya, mana negatifnya. Oh ya, ini positif negatif. Ingat yang ini dicapit, sesuai positif negatif. Yang ini juga kita pasang. Ini kabel putih negatif, di negatif, kabel merah positif, di positif. Nah, begini aja. Kurang lebih 1 menit atau lebih bagus kalau kamu kuat nahannya 5 menit. Lepas kamu cobain baterainya. Baterai yang ini yang ditembak ini insya Allah cas. Bisa juga lewat power bank kayak tadi caranya, boleh. Atau ini kalau ada kamu nemu listrik, bisa ke casan. Nah, makanya itu saya bawa yang ini karena dia 5 volt nih outputnya. Bagus. Oke, sekian aja karena durasi agak kepanjangan juga. Mohon maaf kurang lebihnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh bantu saya untuk bangun channel ini mulai dari awal. Terima kasih sebelumnya. Salam hormat dari saya, Mamang Cocot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.